FF Penindakan The Power Hit Station. Halo, selamat malam Sound Mania. Nah, seperti janji Andi yang tadi Andi udah bilang ya, kalau sekarang Andi mau ngobrol-ngobrol gitu ya, mau berbincang-bincang sama teman-teman dari komunitas Tarkam Photographer Club ya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, Andi mau ngasih beberapa hal yang emang tentang dari komunitas ini ya Sobat Mania. Nah, jadi sebenarnya rencana ini tuh sudah lama ingin dikerjakan ya, yaitu berkarya sekaligus mendokumentasikan potret sepak bola yang ada di Cirebon. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendokumentasikan kemeriahan sepak bola ya antar kampung atau biasa Sobat Mania mungkin sebut Tarkam ya, yaitu antar kampung sebenarnya yang ada di daerah Cirebon. Dan Tarkam Photographer Club ini mencoba untuk merambah di bidangnya nih ya. Ini karena mungkin sebelumnya belum ada ya fotografer yang emang mengkhususkan untuk mendokumentasikan turnamen antar kampung ini guys ya. Sedangkan geliat antusias sepak bola Tarkam ini tuh sangatlah luar biasa di Cirebon sendiri ya. Nah, itu dia yang bisa setidaknya Andi gambarkan nih mengenai komunitas Tarkam Photographer Club ini. Untuk lebih jelasnya mungkin langsung aja kita bisa bincang-bincang nih sama teman-teman dari Tarkam Photographer Club ya. Halo, selamat malam teman-teman dari komunitas Tarkam Photographer Club nih. Selamat malam. Selamat malam ya. Dengan Mas siapa nih kalau boleh tahu nih ya? Saya Benny, saya Idham. Oke. Kami dari Tarkam Photographer Club gitu ya. Jaya. Bener. Berarti ini namanya Benny sama Idam doang apa ada lagi nih Mas? Ada ya, cuma mau diajak kasihan jauh. Dia lagi di Bekasi kayaknya. Waduh, bener. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh mungkin ya terkait komunitas ini, kesibukannya apa nih? Apalagi sekarang kan baru masuk bulan puasa nih ya Mas Idam, Mas Benny. Kesibukannya nih sekarang ini lagi apa aja nih? Sebenarnya kalau saya pribadi ya kesibukan sehari-hari ya nggak cuma di dunia foto sih ya, karena banyak juga aktivitas lain, ada memang beberapa usaha yang harus dijalankan juga gitu kan. Jadi sehari-hari ya kalau sekarang ini lagi fokus nganggur aja sih. Tapi memang ada aktivitas yang memang dijalankan selain di dunia fotografi gitu kan. Dengan awal puasa ini mungkin ya kita untuk pertandingan pun hampir tidak ada. Benar. Ada sih, tapi memang sedikit sekali gitu kan. Karena hal-hal lain juga kita di fotografi ini kebetulan kan memang tidak hanya di antar kampung doang, tapi memang ada juga kayak Mas Idam kemarin menggarap juga beberapa foto di liga kecil lah gitu kan. Untuk sekarang ini ya. Tapi pernah juga liga gede. Percaya lah ya Mas Benny lah ya. Nah, kalau Mas Idam sendiri nih kegiatannya apa nih, kesibukannya hari-hari ini Mas? Saya mungkin fokus di motret ya. Motret lah, apa aja lah yang saya bisa kerjakan. Tapi berhubungan dengan fotografi aja. Oh, berarti semua hal yang berhubungan fotografi ya Mas, bukan hanya di sepak bola ya? Oke. Nah, mungkin kita bisa lebih lanjut nih Soultermania mengenai komunitas ini. Mungkin Andi mau lebih ke Mas Benny dulu sih ya. Andi mau ke Mas Benny nih. Sebenarnya Mas, Tarkam Photographer Club ini tuh apa sih sebenarnya Mas? Kalau dari bahasa mungkin ya. Tarkam itu kan mungkin antar kampung ya. Betul. Jadi kita ini memang saya dan Mas Idam ini karena mungkin kayak tadi di awal dijelaskan, karena memang di awal dulu gitu kan, mungkin era 2017-2018 sebenarnya banyak banget pertandingan sepak bola antar kampung yang ada di Kabupaten Cirebon terutama gitu kan. Dan itu pun memang belum ada yang mendokumentasikan. Gitu. Jadi Mas Idam, kemudian saya juga pengen mendokumentasikan hal tersebut. Intinya itu. Karena ketika kita datang ke lapangan, kita bawa kamera itu masih berasa gimana ya, kayak aneh gitu. Benar ya? Iya. Saya Mas Idam tuh lanjutan untuk ini. Kayak apa? Ketika saya dari dulu juga memang udah di sana udah lama. Cuma waktu itu sibuk kan, saya ada kerjaan di luar kota, terus juga lagi sibuk dengan stage fotografinya. Setelah 2015-16 tuh kita cari nama dulu. Apa nih yang biar orang tuh gampang kenal. Dan satu itu, keduanya mungkin dengan Tarkam Photographer Club ini lebih down to earth kali ya. Kita lebih orang kenal dengan kata Tarkam kan udah udah memasyarakat ya. Setelah itu Mas Benny, ayo Benah
karena foto-foto ini iseng-iseng berhari aja, hiburan gitu. Jadi Sebenarnya sih hiburan ya. Iya, jadi kita ini mungkin fotografer lintas desa. Oh iya benar sih. Lebih kerennya kayak gitu ya Mas ya. Akap antar kampung, antar pedesaan. Bukan antar provinsi. Benar. Nah berarti ini sebenarnya berdirinya adanya komunitas ini tuh dari tahun berapa Mas? 2017 kita mulai Fixnya ya? mungkin di 2017, 2017 awal-awal. 2017. Saya sebenarnya sebelumnya lama banget nggak pernah komunikasi sama Mas Idam juga gitu kan. Tapi kita memang alumni sama gitu kan. Ibaratnya ayo ada apa yang kita bisa kerjakan nih buat ngisi waktu gitu kan. Karena ini ada satu peluang yang menurut kita perlu kita angkat. Jadi saya dan Mas Idam ini kita juga setidaknya punya tanggung jawab tersendiri, artinya untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di sini gitu loh, terutama di dunia sepak bola gitu kan, sepak bola antar kampung yang memang antusiasnya itu luar biasa untuk di Kabupaten Cirebon ini gitu. Makanya ya hayulah kita terjun gitu kan. Kita awal-awal berangkat ke lapangan. Kita datang ke lapangan, kita beli tiket, ya kan? Cuma pengen moto, ya. Pengen moto doang, ya kan? Support aja panitia. Jadi kita datang, kita beli tiket, kita foto. Ya, biasanya kan kalau untuk Tarkam itu kick off di jam 3 atau di jam 4 ya. Selesai maghrib lah, gitu kan? Karena satu hari biasanya hanya satu pertandingan gitu kan. Jadi ya selain saya juga memasuki suasana baru, dunia baru di fotografi antar kampung ini sama Mas Idam ini. Jadi memang pokoknya kalau misalkan Mas Andi penasaran pakai nanti pasti ketemu atmosfer baru di sana gitu kan. Selain teman-teman baru ya. Cewek baru ada nggak ya Mas? Wah, jangan salah. Ya kita sebutnya apa nih? Gadis Tarkam. Kayaknya boleh dicoba sih Mas kayak gitu ya. Iya. Makanya bisa cek IG-nya di Tarkam Photographer Club. Kita juga di sana ada konten-konten, ada Gadis Tarkam. Terus selama pandemi selama pandemi kemarin kita juga ada konten yang namanya Kami Rindu Sepak Bola. Kami Rindu Sepak Bola, Kami Rindu Tarkam gitu. Jadi kita berusaha mendokumentasikan apapun, tidak hanya di fotografi ya, gitu kan. Tidak hanya itu kan. Gitu. Tapi ibaratnya ada juga di video segala macam, itu ada juga kita. Berarti bukan hanya foto Mas ya, tapi yang lainnya juga ada ya. Karena kan ketika saya dan Mas Idam pengen mengangkat sesuatu, kita nggak hanya melihat dari satu sisi aja gitu. Artinya begitu ya. Jadi ini apa sih Tarkam itu gitu loh. Sepak bola antar kampung, kita lebih fokus ke sepak bola karena memang di Tarkam tuh ada apa aja sih? Mungkin juga kan belum tahu kan. Nah, kita dokumentasikan di sana ada yang jualan, ada atmosfer yang ya sampai ke Gadis Tarkamnya saya foto, saya posting. Nih di Tarkam juga ada Gadis Tarkamnya, ada yang jualan. Emang sih menurut saya Tarkam itu adalah penggerak ekonomi masyarakat di desa tersebut. Benar. Gitu. Jadi mungkin setiap ada pertandingan itu banyak yang jualan mungkin ya Mas ya. Iya. Dalam satu kali pertandingan final, menurut Mas Andi itu ada berapa yang nonton? Yang nonton ya, kebetulan saya dengan lapangan desa, lapangan desa gitu loh. Kalau lapangan desa saya bisa bayangin Mas kayak gimana. Cuma saya nggak pernah nonton kebetulan ya. Pernah lewat ya. Hiburan Mas, itu ya Tarkam tuh. Iya bisa dalam satu kali pertandingan final itu 2.000 orang ada. Wow, banyak ya. Kirain Andi tuh sekitar lah misalkan 200 300. Oh, ternyata segitu banyak. 200 mah tuh pevisihan. Kalau udah final mah banyak ya. Bahaya itu. Overlap lah. Oke. Kayak Liga Inggris ya. Kayak Liga Inggris penontonnya jangan salah. Oke, Seltermini itu seru banget ya kita obrolannya ini, tapi buat kamu yang makin kepo, makin penasaran, tetap stay tune terus di 95,3 FM The Power Hit Station.
to Power Hit Station. Masih sama Andi ya, Sultraminnya di Shelter Local Heroes bersama dengan teman-teman dari Tarkam Photographer Club nih ya. Nah, nggak usah kelamaan lagi ya, karena pasti kamu semua udah kepo nih terkait kegiatannya dan segala macamnya ya, terkait komunitas dari Tarkam Photographer Club ini. Jadi mungkin langsung aja kita berbincang-bincang lagi Sultraminnya ya, sama teman-teman dari Tarkam Photographer Club. Terutama mungkin dari Mas Beni dulu nih, ini mau ke Mas Beni nih ya. Nah, kalau untuk Mas Beni sendiri nih Mas, untuk kegiatannya sendiri dari komunitas ini tuh selain adanya pertandingan tuh ngapain aja Mas? Kita banyak konten yang digarap selain memang foto di lapangan gitu kan. Ada beberapa konten yang kita up di Instagram, terus di YouTube gitu kan. Karena kalau di YouTube lebih variatif ya sebenarnya. Okay. Tapi kalau di Instagram itu ibaratnya itu hanya galeri foto ya. Hanya kayak galeri foto yang memang sempat kita dokumentasikan. Tapi kalau di YouTube itu lebih cakupannya lebih luas, di sana isinya lebih banyak gitu kan, karena semua konten itu bisa dimasukkan ke situ. Tapi kalau untuk di Instagram ini hanya galeri foto yang kita tampilkan, aksi-aksi dan lain-lain itu adanya di galeri foto kita. Ya intinya mah kita sama Mas Idam ini mencoba mengabadikan semua momen. Pada awalnya mungkin hanya di sekitaran Tarkam, ya kan. Tapi ternyata dari Tarkam itu akhirnya naik kelas lah. Gitu. Banyak hal yang mau digali lah ya. Ternyata banyak. Kalau kita datang ke lapangan aja, begitu kita datang dan Mas Idam datang ini, yang saya lihat itu bukan hanya lapangan gitu. Benar. Justru di situ banyak konten yang bisa saya ambil gitu kan. Mungkin kegiatannya ya itu aja sih untuk di sekitaran Tarkam Photographer ini, ya kita coba create konten, coba mengangkat apa yang perlu kita angkat. Podcast pun juga kita pernah gitu, segala macam pernah kita lakukan hal-hal tersebut gitu kan. Jadi intinya apapun yang memang berkaitan sepak bola, jadi akhirnya seperti itu. Apapun yang berkaitan dengan sepak bola itu ada gitu ya di sini Mas ya. Oke, nah ini mau ke Mas Idam mungkin ya. Mas Idam nih, Mas Idam sendiri sudah berkecimpung di Tarkam Photographer Club ini sudah berapa lama nih Mas? Dan kenapa sih akhirnya memilih fotografi gitu? Kenapa nggak yang lain aja gitu Mas? Saya dari mulai itu 2017 awal-awal saat sebenarnya udah lama sih lihat Tarkam di sini nih, mau mendokumentasikan gitu. Dan juga waktu kecil saya pernah lihat Tarkam di kota saya, asal saya Tasik. Wah, kenapa ini nggak ada yang moto nih waktu saya lihat Tarkam di sini nih. Padahal seru nih kalau moto gitu. Cuma waktu itu karena kesibukan ya nanti dulu gitu. Pas gitu ya udah kita mulai aja dulu lah. Apa yang bakal kita dokumentasikan, yang penting memulai dulu. Nanti juga berkembang sendiri. Bener, sejalannya aja Mas ya. Kalau misalnya kita planning itu kayaknya biasanya lama. Wacana, rencana, ada eksekusi ya udah stuck di situ-situ aja. Terutama mungkin kalau bulan puasa sekarang sih banyak wacana sih Mas, wacana bukber. Nanti akhirnya jadi cerita rakyat. Betul. Gitu. Nah, mau ke Mas Idam lagi nih. Di Tarkam Photographer Club ini nih sebenarnya siapa aja sih Mas yang bisa ikut join gitu atau bergabung dalam komunitas ini? Siapa aja bisa ya? Oh, siapa aja bisa berarti ya? Mungkin saya sedikit tambahan ya. Sebenarnya siapapun bisa gabung sama kita gitu kan, siapapun, terutama memang kita punya frekuensi yang sama untuk hal di dunia Tarkam ini. Tapi artinya kita juga kalau memang asal ini pasti banyak gitu kan. Cuman kita berdua ini dan ada satu teman lagi ada kriteria yang memang kriteria yang memang menurut kita ini layak gitu loh, gitu, layak untuk join sama kita gitu. Jadi nggak cuman sekedar dia punya kemampuan, tapi kita juga teman-teman yang ikut sama kita pun harapannya visioner lah gitu lah, gitu. Jadi nggak stuck di situ-situ aja gitu kan. Berarti ada kriteria khusus nih Mas untuk bisa gabung ke sini. Jadi tapi artinya sebenarnya berawalnya kayak saya sama Mas Idam kenapa
ketika ketemu langsung matching gitu kan, karena kita punya visi misi yang sama gitu kan, artinya punya frekuensi yang sama gitu kan, dan kita pun tidak bisa memaksakan orang lain untuk ketika dekat sama kita gitu kan, tidak bisa kan memaksakan orang lain dan ikut ke pemikiran kita, tidak bisa. Nggak enak mas, nggak enak ya. Makanya saya Mas Idam ini memang berawal dari pertemanan gitu, dari pertemanan segala macam gitu. Jadi ya kita nyambung aja kan. Di saat Mas Idam punya ide, begitupun saya punya ide, ya nyambung. Jadi saya pun ketika kita ada teman-teman yang lain yang memang pengen gabung sama kita, setidaknya kita punya satu pemikiran yang sama gitu kan. Ibaratnya bisa diajak kerjasama dan lain-lain gitu kan. Gitu artinya tidak cuman dia punya kamera bagus dan lain, enggak sih. Kita nggak ke arah situ ya. Gitu. Paling kalau ngomongin itu fokus aja sih sebenarnya. Terus kalau kita sih pengennya bagaimana memajukan sepak bola Cirebon tapi di wilayah kita gitu, di wilayah dokumentasi fotografi itu aja. Ketika orang tidak tahu Cirebon itu sepak bolanya seperti apa, mereka tahu, wah Tarkam Cirebon ramai juga ya. Sepak bola di Cirebon ramai juga ya. Kan sekarang media sosial ya tidak terbatas gitu. Unlimited sekarang sih. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya hal-hal yang menyenangkan aja bagi kita gitu. Enggak terlalu dibebani dengan hal-hal yang lain, misalnya orang kan mungkin ada beban yang lain. Kalau saya sih ya yang penting gua seneng aja gitu. Kalau gua seneng ayo jalan. Gitu. Jadi liburannya itu kayak hiburannya itu ya mungkin selain ke tempat wisata ya ke foto itu ya. Jadi kalau saya pribadi sih kalau misalnya ke Tarkam itu ya ibaratnya kita berwisata lah gitu. Kalau dulu kan mungkin saya jenuh dengan bikin gig, musik, moto stage di kota-kota besar. Jadi kalau kata orang Sundanya sih inspiring for happiness gitu. Iya. Iya. Jadi ketika jenuh itu ya udah kita nonton Tarkam tuh senang sayanya. Jadi ya itu ada inspirasi yang bisa kita ambil, ada juga momen-momen yang bisa kita ambil, dan juga banyak juga teman-teman yang memang kita kenal di dunia sepak bola Tarkam gitu. Dan dulu kan orang mungkin tahu sih, mungkin mengenal dengan genre sport fotografi kali ya. Tapi mungkin orang tidak mau memulainya. Benar. Nah, ketika saya waktu itu memulai membahas BNI itu masih kosong. Nah sekarang kan banyak, alhamdulillah gitu. Berarti dulu berdua aja mas ya? Kayak sendal jepit. Jadi memang kita bawa kamera ke lapangan pun kita juga masih ngerasa aneh gitu kan. Jadi waktu itu kan ngeraba-raba dulu gimana nih, ngobrol dulu, terus yang kita rasakan dulu kan datang orang merasa aneh gitu bawa kamera. Wartawan ya? Iya, pasti. Iya. Pasti dibilang media. Media ya. Dari peran apa? Enggak, saya hobi aja, ini iseng hunting, lagi hunting gitu. Gitu sebenarnya sih. Ya hiburan aja. Karena di situ ada sesuatu hal yang saya suka gitu. Iya, ada yang disenangi gitu. Dan mungkin akhirnya setelah perjalanan kita lumayan lama di dunia fotografi sepak bola, sekarang ini kan memang banyak banget fotografer yang memang bermunculan untuk lapangan gitu kan. Ya alhamdulillah, kalau kita lihat ya cukup maju banget untuk teman-teman fotografi sepak bola yang ada di Cirebon dan wilayah 3 terutama ya. Ada Kuningan juga rame, Cirebon, Indramayu rame. Ada beberapa teman-teman fotografer yang memang sekarang ini mungkin mulai terjun ke lapangan, lapangan sepak bola. Seru lah, seru sebenarnya sih. Seru sih, kayaknya pengen coba sih yang di Klinik. Tapi ya mau panas-panasan aja kalau. Kebetulan udah hitam sih mas. Nah tapi tadi Andi penasaran mas, Mas Benny sama Mas Idam ini tadi kan sempet nyebutin tools ya, yaitu kamera kan. Ya sebenarnya ada tools khusus nggak sih atau alat khusus nggak sih mas untuk bisa mengambil gambar yang ada di lapangan kayak gitu? Artinya gini, kalau saya pribadi ini hanya punya pendapat kamera itu hanya alat untuk menangkap gambar gitu kan. Tapi who behind the gun? Man behind the gun itu yang penting. Jadi kalau gear itu
kita gunain yang kita punya aja, nggak usah kita dengar pendapat orang lain, tapi apa sih yang kita butuhkan gitu. Jadi kita bisa beli. Jadi kalau misal foto bola, kalau saya bilang foto bola itu tentang kedalaman perasaan, bukan kita melihat luasnya lapangan gitu. Dalam ya Mas ya. Jadi artinya gini, kalau mungkin melihat gear yang kita pakai, ya, mungkin karena kita apa ya, kita udah merasa cukup gitu udah dengan itu ya. Bukan berarti kita pengen invest, nggak pengen invest lebih besar lagi ya. Tapi kita udah merasa cukup saat ini ya, cukup dengan gear yang kita punya. Yang penting kamera dan lensa tele itu aja sih. Untuk sementara ya, untuk sementara. Tapi ibaratnya dengan kita terbiasa dengan gear-gear biasa gitu kan. Tapi mungkin kita bisa menghasilkan gambar yang memang bagus gitu kan. Apalagi kalau kita punya gear yang luar biasa. Wah. Berarti gini Mas, sebenarnya kata-kata paling bagusnya adalah alat boleh biasa aja, tapi skill yang berbicara. Ya memang itu artinya kemampuan personal kan beda-beda. Betul. Kemampuan. Yang penting sih ada 3 kunci dari point of view-nya, aksi, momen, dan secara fotografi, itu aja. Nah, 3 itu aja lu pegang, kamera apapun bisa lu Jadi artinya pakai gitu. semua orang itu pasti bisa foto. Lu megang kamera asal jepret bisa, pakai handphone pun asal jepret bisa. Betul. Tapi kalau kita mungkin lebih melihat artinya objek itu ya memang objek itu ya memang harus bisa menyampaikan sesuatu, nggak asal jepret itu bisa. Makanya kan gitu. harus dengan kedalaman perasaan. Iya. Ya, siapapun bisa untuk menjadi seorang fotografer gitu, siapapun bisa. Gitu. Tapi ada kesulitan tersendiri nggak sih Mas, emang ketika menggunakan alat seadanya dan emang yang menggunakan alat yang luar biasa gitu, ada kesulitan tersendiri nggak? Ya, ada juga ya, kelemahan-kelebihannya Ada, min plusnya ada. Gitu kan. Terutama kayak kita kan termasuknya fotografer outdoor ya, di luar lapangan, kita tidak pakai cahaya buatan dan lain-lain gitu kan, kita kan nggak pakai itu. Jadi kita hanya mengandalkan terutama dari cahaya matahari. Benar. Gitu, artinya itu. Terutama kalau udah sore, udah mendung dan lain-lain, kita pasti ngerasa tidak maksimal ya. Sebenarnya faktor-faktornya, tapi memang benar sih. Tapi kalau pakai alat sehebat apapun, tapi kalau cahaya minim ya susah. Mau berkata apa ya? Apalagi kita objeknya bergerak. Benar. Kalau dia mungkin bisa. Kita banyak objek yang memang yang kita ambil ya aksinya mereka dengan kecepatan mereka dan dengan kecepatan ditangkap dengan kecepatan kamera juga. Tapi kalau memang cahaya minim dan lain-lain ya sama aja amburadul. Sama aja. Iya benar. Kata orang Kuningan mah larabig. Foto larabig. Jadi ya begitulah, alat memang yang bisa kita bilang bukan faktor utama. Bukan faktor utama untuk kita tidak berkarya. Yang penting mah paling niat dulu Mas ya. Niat paling utama ya. Dan termasuk buat kamu juga Soundtrap ini yang emang niat pengen tahu gitu kan tentang obrolan apa aja terkait komunitas kita pada malam hari ini ya, terutama komunitas dari Tarkam Photographer Club. Kamu jangan kemana-mana guys ya, stay tune terus di 95,3 FM. Dengan teman-teman dari komunitas Tarkam Photographer Club. Nah, karena kita ingin mempersingkat waktu gitu ya, ingin langsung lebih memperdalam nih obrolan kita dengan Mas Denny juga Mas Idam dari teman-teman komunitas Tarkam Photographer Club ya. Mungkin langsung aja kita ngobrol-ngobrol lagi ya Sobat Mania, karena Andi yakin nih pasti kamu nih udah kepo banget gitu kan
terkait ini kegiatannya apa aja, terus pernah pengalamannya apa aja, tipsnya untuk bisa foto sepak bola itu kayak gimana gitu ya. Nah mungkin nanti mau nanya nih sama Mas Denny mungkin ya, sama Mas Denny nih, pengalaman paling wah sejauh ini Mas ketika foto sepak bola nih apa aja Mas? Pernah nggak sih foto kayak Barcelona sama Real Madrid gitu Mas? Amin, amin. Artinya begini, kalau tingkat apa? Tadi itu apa? Pengalaman ya. Pengalaman itu ya sebenarnya kita biasa foto antar kampung, ya kan? Dari desa ke desa biasa foto di lapangan desa ya. Begitu kita hanya moto walaupun hanya Liga 2, ya kan? Ya di situ mungkin saya ada kepuasan tersendiri, gitu. Dan untuk pencapaian itu ya memang untuk proses ke pencapaian itu bukan waktu yang sebentar, karena itu bukan sehari 2 hari langsung kita bisa foto ke liga, enggak. Jadi untuk saat ini memang pencapaian yang paling buat saya pribadi sampai sekarang ini masih saya anggap luar biasa adalah ketika kita bisa foto di liga. Gitu. Foto di Liga 2 ya berarti Mas. Liga 2, terus Mas Idam sempat di Piala Indonesia gitu kan. Piala Indonesia mungkin levelnya ke Liga 1 ada. Itu semua klub. Semua klub. Dari 1 sampai ke dari Liga 3 ikut. Bisa ikut. Levelnya ya memang kayak Piala FA. Kalau di Inggris itu Piala FA, Piala Copa gitu. Jadi itulah kalau saya pribadi ya. Gitu. Boleh dong Mas Andi mau tahu gitu kan ya, tipsnya untuk bisa foto orang lari lagi ngejar bola atau lagi bawa bola gitu. Gimana tuh Mas? Yang pasti itu kalau saya lebih melihat ke cahaya dulu. Cahaya, kalau cahaya udah bagus, kita tinggal setting kamera. Kalau sekarang gampang banget sebenarnya. Beberapa kamera itu sudah dilengkapi dengan menu untuk spot foto. Gitu kan. Kalau memang teman-teman yang memang masih merasa bingung untuk settingnya, ya udah aja spot foto aja dulu. Apalagi ada menu autofocus mungkin masih sekarang semua, ya. Kalau semua memang ada. Sekarang ada semua ada ya. Kebayang dong kalau kita moto benar bergerak, fokusnya muter-muternya lama. Makanya fotografer zaman dulu jago-jago tuh. Benar. Zaman klise tuh. Jadi ya intinya mah kalau saya memang lebih ngeliat ke cuaca dulu, cahaya bagus. Terus kita tinggal setting kamera, harus seperberapa kita untuk bisa mendapatkan momen yang memang pas. Tapi yang pasti cahaya lah. Gimana pun juga fotografi kan melukis cahaya gitu kan. Di saat sudah baranggrep ya susah. Tahu baranggrep? Apa tuh Mas? Kalau baranggrep tuh ini ketika semesta memberi kabar bahwa malam akan datang. Mungkin Mas Helmi yang lebih tahu. Kebetulan soalnya kalau Andi orang Cirebon asli Mas ya, jadi kayak oke gitu ya. Kalau kita, saya sama Mas Ida memang sehari-hari kalau ngobrol ya bahasa Sunda, gitu kan. Tapi ya ibaratnya ya ngerti lah, bisa ngomong bahasa Jawa, bahasa Cirebon bisa gitu. Nah untuk Mas Denny sama Mas Idam sendiri nih Mas, Andi mau tahu kenapa sih akhirnya di Cirebon sendiri itu kurang nih Mas yang memfotokan sepak bola antar kampung sendiri gitu kan? Tadi kan Mas Benny sendiri bilang bahwasanya pada awalnya Mas Benny ini melihat bahwasanya kok nggak ada gitu ya fotografer di awalnya gitu. Nah kenapa Mas sampai bisa nggak ada gitu tuh? Mungkin dulu ketika kita pegang kamera, kita merasa naik level lah, hidup kita tuh naik level secara sosial ya. Dan mungkin juga di Cirebon ini belum ada yang fokus ke sport, jadi nggak ada influencernya lah gitu ya. Mungkin ke model, ke wedding gitu banyaknya. Nah ketika kita terjun ke sport fotografi ya mungkin mereka nggak ada influencer, ada influencer dan ya coba untuk triggernya untuk mencoba untuk di sport fotografi gitu. Dan
emang dari dulu kita kok nggak ada ya, ini sebenarnya Cirebon itu gila bola loh semuanya. Oke. Pokoknya kalau dibilang edan karena bola tuh gitu. Edun, Benar. Oke, karena kebetulan tadi Mas Idam bilang bahwasanya Cirebon tuh gila gitu ya sepak bolanya ya. Seberapa antusias Mas warga Cirebon ketika ada turnamen antar kampung ini? Wah, kalau antusias sih kita nggak bisa bayangin ya, Ben. Oke. Tiap kampung itu antusias untuk melihat bola. Oke. Itu bisa dibilang dari anak kecil sampai bapak-bapak sampai orang tua yang udah sepuh juga nonton. Mungkin ngerasa itu hiburan mereka ke stadion jauh ya, ke stadion jauh karena kita tidak punya tim yang di Liga 2 atau Liga 1. Menunggu Liga 3 akan lama ini. Dan mereka antusias sebenarnya nonton bola. Yang penting nonton bola gitu. Pokoknya nonton bal-balan lah gitu. Apalagi kalau yang ditontonnya orang sendiri. Iya, orang gitu sendiri. Ya, misalnya Jakamsi lawan Jakamsa ya. Pada tanding ya rame gitu. Ya, jagoan kampung sini ya. Ya, jagoan kampung sini sama orang jagoan kampung sana kan. Sebenarnya antusias sepak bola itu di kelas Tarkam aja udah rame gitu sepak bola tuh. Gitu. Jadi bagaimana kita mendemokratiskan mereka, bagaimana kita ikut andil dalam memajukan sepak bola Cirebon, tapi di bidang kita, di bidang fotografi dan video, mendokumentasikannya. Mendokumentasikan. Jadi ini loh gitu kan, kalau misalkan beberapa puluh tahun ke depan gitu loh. Ini loh kita pernah ada pertandingan ini nih gitu kan. Dan di Cirebon ini Tarkam udah tertib. Sudah ada ribut sebenarnya Tarkam di Cirebon tuh. Meskipun penontonnya kayak Liga Inggris ya, deket. Oke. Mereka di garis lapangan mungkin ya. Dan untuk saya sendiri melihat beberapa pertandingan Tarkam itu yang memang sempat kita datangin itu, mereka udah pakai wasit resmi dari asosiasi. Iya. Jadi wasit resmi. Kalau udah askap kan lisensi udah bukan berani. Iya. Penonton juga emang maki-maki ada lah, maki-maki wasit, maki-maki pemain, tapi sebatas di pinggir lapangan, dia nggak berani masuk ke lapangan. Jadi istilahnya lah masih sopan santun lah. Ya sebenarnya itu yang bikin seru sih iya, ya. Jadi wasit juga nggak apa-apa lo maki gua, tapi jangan masuk lapangan, ini wilayah gua gitu. Benar. Jadi ya intinya sudah, walaupun ya itu tadi saya bilang, walaupun di dunia antar kampung gitu, sepak bola antar kampung sudah dipimpin wasit yang punya lisensi gitu ya. Misalkan Tarkam identik dengan ribut yang antar kampung. Iya, kalau ribut kan. Iya. Kalau sekarang berarti udah aman lah ya. Nanya ke saya, ribut tuh aman, biasa aja kok, ini emang main bola. Emang kalau supporter kampung sini maki-maki lawannya, dia sebatas di pinggir lapangan aja. Karena ada banner iklan kan. Terus maki-maki wasit juga di situ aja, nggak berani ke tengah lapangan. Karena kalau dia berani masuk ke lapang ini, seluruh penonton bilang kampungan lo gitu. Nah, kan nggak mau kan. Iya, padahal emang kampung gitu ya. Namanya juga Tarkam ya. Jadi penonton lain juga, "Woi, kampungan lo." Nah, kan nggak mau. Mereka maki-maki di pinggir aja. Lu maki-maki sampai 7 bulan itu nggak apa-apa, asal di situ jangan masuk ke lapangan gitu kan. Kalau udah masuk lapangan beda lagi. Beda lagi urusannya. Ya, lebih tertib lah. Lebih tertib sekarang sih. Oke. Nah Mas, tadi kan Mas Denny sama Mas Idam ini dari awal sampai sekarang gitu cerita tentang foto tentang sepak bola sendiri. Nah pernah nggak Mas foto tapi olahraga juga bidangnya, tapi selain sepak bola gitu, entah voli atau basket atau apa kayak gitu? Kita ini sebenarnya untuk langkah next ya, itu sebenarnya lebih ke action and sport fotografi, gitu kan. Jadi nggak cuma di sepak bola, tapi beberapa memang yang berkaitan dengan aksi dan sport, gitu kan. Kita abadikan pernah kayak misalkan motor riding, gitu kan. Volley kita pernah ya. Volley juga pernah. Volley pernah. Tapi karena memang kita biasa moto bola gede, lapangan gede gitu kan ya, kan motor volley. Ya masih meraba sih sebenarnya. Masih meraba. Agak beda. Agak beda karena kan lapangannya kecil. Iya. Kalau sepak bola luas sih. Dan juga saya pernah moto skateboard, BMX, terus golf. Pernah. Ya ada ada ciri khas masing-masing semua juga. Gitu. Kalau golf mungkin lebih ke beauty lah, fashion. Masih. Terus juga kan kalau golf kan lebih ke prestisinya beda. Iya, benar.
Oke. Nah, tapi Mas pernah ada pengalaman yang paling nggak mengenakan ya Mas ketika mau foto di lapangan, entah tiba-tiba kameranya kena bola atau tiba-tiba kepalanya kena bola terus pingsan gimana ya? Saya pribadi gini, kebetulan kalau pas turnamen Tarkam, saya sama Mas Idam itu biasanya seberang-seberangan di samping gawang ya. Oke. Mas Idam sebelah sana, saya sebelah sini. Sering banget ketika kita foto, apalagi di pinggir di area depan saya itu kan biasanya area battle antara back sama penyerang gitu. Sering nyaris diseruduk. Ini kecelakaan kerja. Nyaris kecelakaan kerja sering. Terus juga tripod juga pernah ya dulu ya. Berapa? 2 Tripod aja udah. Tripod kita pernah, tripod seperti ini pernah 2 kali. Karena memang ya begitulah lapangannya seperti itu ya. Tidak ada yang menduga ya. Yang paling patah. Yang paling sebel itu kalau Tarkam itu yang nggak pakai batasan banner iklan. Ya kan pasti duduknya di garis awal tuh. Pas moto mau ada momen ada kepala ya. Iya benar. Itu yang paling sebel tuh. Ya, aduh. Tapi ya dari semua itu ya pengalaman gitu. Ya itulah uniknya Tarkam gitu loh. Oke. Ya kan? Unik. Sekarang mana ada sih pertandingan bola, ya kan? Di pinggirnya ada yang jualan. Iya. Pinggir lapangan. Sempat juga ya foto yang aksi kiper lagi menahan bola di bawahnya ada ayam. Oh. Iya. Waduh itu ayam lewat. Iya. Tapi itu begitu kiper nangkap bola di bawah ada ayam. Tapi seni ya. Lagi bertanding ada bebek ke lapangan ya. Oh itu pernah ada kayak gitu Mas? Ada. Saya sempat dokumentasikan. Oke. Kucing ada sering kucing bebek yang ada ayam. Banyak. Ya itulah tantangan juga. Terus unik juga ya. Tapi ya atau ada juga yang pas foto backgroundnya tuh jemuran tuh. Jemuran. Baju. Kalau enggak ini apa jajanan yang digantung. Oh, iya. Ya itu apa ya? Ya karena memang kondisinya seperti itu, dan gambar yang kita tangkap pun seperti itu. Iya. Ya itulah natural ya. Natural. Kita beda-beda sama foto di studio dan lain-lain. Setting. Ini kita di lapangan natural dan adanya seperti itu. Okay. Ya itulah. Justru mungkin bisa dibilang itu seninya kali ya. Iya. Ya seninya di situ, uniknya di situ. Okay. Jadi memang banyak yang apa kita rasakan itu ketika moto sepak bola antar kampung itu ya banyak pengalaman baru itu aja bagi saya pribadi juga. Hiburan lah ya. Yeah. Pengalaman terus ya keluar masuk kampung ketemu orang-orang banyak. Ya senang aja gitu. Oke. Ya juga saya sempat ke Tarkam di Tasikmalaya datang. Terus paling jauh kita di mana di sini tuh Jagapura ya? Jagapura di sini. Oh, paling jauh di Cirebon di Jagapura. Sampai Losari pernah. Oke. Kalau saya mungkin di Tasik pernah yang jauh. Okay. Ada teman-teman juga yang di Cianjur, Bogor ngajak tuh. Ayo ikut sini ada Tarkam nih. Nantilah. Kalau udah ada budget baru ke sana. Lumayan juga jauh soalnya. Iya benar. Jadi sejauh ini yang memang yang kita cover hanya seputaran. Oh, milih Cirebon lah ya. Cirebon. Nah tapi Mas, ini kan tadi ngomongin masalah cuaca nih ya. Kalau misalkan dalam pertandingan itu baru babak pertama mungkin tiba-tiba turun hujan, gimana tuh Mas? Minggir. Oh minggir ya? Berarti nggak lanjut ya? Apa kalau kita yang foto ya mungkin pasti minggir. Oke. Karena kan kita bawa gear Iya. dan lain-lain. Tapi kalau pertandingan masih lanjut. Oke. Pertandingan lanjut. Paling kita mulai lagi kalau memang hujannya udah reda gitu kan. Ada sedikit cahaya dan lain-lain baru kita. Kalau hujan juga kalau misalnya ada kan hujan tapi terang, kita masih bisa foto ya foto. Hujan poyan. Ada yang gelap. Ya buat apa moto juga nanti juga kita nggak dapat apa-apa gitu moto juga. Oke. Hasilnya hasil sayang juga gitu. Ini nggak maksimal. Oke. Nah Mas, kalau kan tadi kita udah berbicara panjang kali lebar ya terkait emang Tarkam fotografer ini terkait sepak bolanya lah, pengalaman dan segala macamnya. Sebenarnya apa nih Mas harapan dari Mas Idam sama Mas Benny tersebut terkait adanya Tarkam fotografi ini? Ya intinya gini, ketika saya dan Mas Idam sepakat untuk membentuk Tarkam Photographer Club, misi kita satu sebenarnya, pengen mengangkat sepak bola, ya kan, entah itu dari antar kampungnya dan lain-lain. Tujuannya itu mungkin salah satunya. Mungkin nanti Mas Idam tambahkan. Boleh.
Ya mungkin kalau salah satunya udah terjawab, sekarang banyak fotografer yang ke sport fotografi. Yang keduanya mungkin pengen ya Cirebon ini punya tim yang bisa berlaga di Liga 2. Ya, benar, itu aja. Itu kayaknya harapan masyarakat Cirebon. Iya. Masih di Liga 3 ya. Liga 3. Sekarang turun lagi seri 2. Oh. Jadi pengennya ada yang muncul lah di Cirebon ini tim yang bisa berbicara. Nah kebetulan nih Mas, sekarang kan lagi hari ulang tahun Kabupaten Cirebon gitu betul, ya. betul. Kemungkinan sih ya kita berdoa semoga emang sepak bola Cirebon ini bisa naik kasta mungkin lah ya, naik kelas gitu ya. Biar nanti mungkin Mas Idam sama Mas Beninya juga fotonya tuh lebih enak gitu, nggak pinggir-pinggir, apalagi nanti sampai ketangkap ayam gitu ya. Kalau Liga enggak lah. Liga biasanya di Bima ya. Bima Liga. Kalau di Bima memang biasanya clean lah ya, nggak ada kayak gitu-gitu. Clear. Paling adanya kayaknya orang pacaran kayaknya. Ya itu makanya kencan yang paling ideal adalah nonton bola. Oh, iya. Oke. Tapi Mas Beni sama Mas Idam ini foto terkait sepak bola. Sebenarnya Mas Beni sama Mas Idam ini suka nggak sama sepak bola sendiri? Suka. Main bola juga? Saya nggak main bola. Oh, saya nggak main bola. Saya nggak main bola, tapi saya suka bola. Oke. Makanya mungkin kalau saya pribadi untuk bermain bola saat ini sudah tidak mungkin karena ada cedera sedikit ya di kaki. Terus kalau orang suka sepak bola seperti kayak saya pribadi, saya kan nggak mesti bisa main bola. Betul. Gitu kan. Ada hal lain yang memang coba saya ambil, artinya saya suka sepak bola dengan kondisi saya yang tidak memungkinkan bermain bola, ya udah saya ambil di fotografi sepak bolanya gitu. Saya pernah main bola dulu, beraktif. Kalau sekarang udah enggak karena napas sudah tidak. Faktor umur ya. Sudah tidak memungkinkan. Memungkinkan napas palingnya 5 menit, 10 menit lah udahan ah. Langsung angkat tangan, ganti. Udah Mas Ari. Udah nyerah. Lambaikan tangan lah ya. Oke, sebenarnya itu keren banget sih ya pembahasannya, obrolannya. Tapi kita abis ini kita masih ada satu kali lagi kita bincang-bincang ya sama Mas Beni sama Mas Idam. Jadi kamu jangan kemana-mana guys, tetap di Shelter 95,3 FM. Shelter FM The Power Hit Station. Masih sama Andi ya ngomongnya, dan juga teman-teman dari komunitas Tarkam Photographer Club. Nah, karena sekarang udah jam 9:19 ya Shelter ini karena keasikan sih kita ngobrolnya nih Mas ya. Jadi kelebihan ya, harusnya sampai jam 9 tuh nggak apa-apa. Karena ini buat Shelter ini semua nih ya. Apa sih yang nggak Andi lakuin buat kamu gitu ya? Apa sih yang enggak buat Indonesia? Wah, itu betul. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sih ya buat Mas Beni sama Mas Idam gitu Mas. Boleh dong Mas kasih motivasi buat teman-teman di rumah atau dimanapun nih yang lagi dengerin Shelter gitu ya. Dia pengen nyobain, dia hobi foto tapi dia pengen juga gitu nyobain nih foto sepak bola tuh kayak gimana gitu. Boleh dong Mas motivasinya gitu biar tergerak nih. Motivasi ya. Ya motivasi sebenarnya kalau kita pengen spot fotografi, pengen moto di lapangan ya punya kamera yang minimalnya kamera DSLR ya. Kalau dulu, kalau sekarang kan banyak mirrorless juga, minimalnya punya alat dulu lah gitu. Tapi dari situ mungkin kita juga harus punya kemauan buat belajar dong. Nggak kadang-kadang nggak malas-malasan lah gitu kan. Sama saya pun saya dulu punya kamera, tapi ini kamera buat apa ya? Kebetulan Mas Idam ngubungin saya, oh iya saya ada kamera nih, ya udah ayo kita fokus ke situ. Di akhirnya belajar ya, dari situ proses belajar. Oh ternyata seperti ini gitu kan. Oh kalau di kita enaknya memang foto sepak bola tuh ngambil angle dari sini nih gitu kan. Terus kalau kita moto liga ini emang harusnya rulesnya seperti ini segala macam. Tapi kalau memang untuk teman-teman yang mau awal untuk mau terjun ke fotografi sepak bola, ya ibaratnya harus mau belajar
dari level yang lebih biasa dulu lah, gitu. Karena artinya ketika dia banyak pelajaran yang nanti diambil dari situ, proses pembelajarannya dari situ. Yang pasti punya kamera dulu deh. Yang penting kamera dulu Mas ya, gitu ya. Tidak perlu yang mahal. Sebenarnya itu. Yang penting ada kemauan belajar juga mungkin Mas ya. Iya. Nah, berarti di tadi kan Mas Benny juga bilang ada YouTube juga ya. Di YouTube itu terkait pembelajaran juga Mas, terkait di YouTube tuh ada yang dibahas, ada juga gimana cara fotografi sepak bola. Kita channel YouTube kita sama sih, Tarkam Photographer Club, Tarkam PHOTO ya. Jadi boleh tuh ya, bisa cek di sana, ada juga, terus juga ada unboxing kamera, terus ada juga tutorial gitu. Tapi memang belum terlalu banyak tutorial dan lain, tapi sudah ada konten-konten tersebut. Jadi minimal bisa cek nanti ke sana. Berarti bisa dibilang kalau misalkan mau ada gitu pengen belajar ke sana, bisa mampir ke YouTube-nya Mas Benny sendiri ya, dari Tarkam sendiri ya. Bisa. Nah, kalau dari Mas Idam sendiri, apa nih Mas motivasinya untuk ngasih motivasi dong ke teman-teman yang lagi dengerin nih supaya bisa mungkin jago foto Tarkam gitu kayak Mas Idam sendiri? Ya, yang penting sih pertama tadi punya alat, terus berkarya dulu, banyak belajar, banyak latihan, jangan kendor untuk latihan ya. Kita juga sama masih latihan juga sampai sekarang gitu. Terus aja latihan aja, masih belajar. Karena kadang-kadang, aduh, pengen moto bola gitu. Ya hajar di mana ya, foto gitu. Sampai orang yang lagi main bola anak di gang saya foto. Itu kita masukin di konten football everywhere. Orang senang bola di mana aja, mau di gang. Ya, benar. Ya, mau di lapangan apa kayak yang kecil gitu. Jadi memang ada itu konten yang memang kita kembangkan dari sini. Ada yang unik di kuburan. Iya. Oh, ada Mas. Itu ada fotonya nggak tuh Mas? Ada. Oh, ada. Bisa lihat nanti di galerinya. Boleh. Di Instagram. Cuma saya samarkan itu kuburan. Bahaya ya. Jadi saya cari angle yang nggak kelihatan gitu. Sebenarnya itu saya bilang Saint Mary lah. Di kota gitu, ada di kota. Mereka anak-anak yang tidak punya ruang untuk bermain bola, dia bermain bola di makam. Iya. Ada yang di gang juga, ada yang di lapangan parkir, yang aspal kan jatuh lumayan. Iya. Gapleh banget itu kalau jatuh. Itu Andi waktu kecil kayak gitu. Kadang kan setiap sekolah SD kan punya lapangan tuh ya, yang lapangannya dari beton, dari apa. Nah itu kadang sampai sore tuh sebelum dimarahin mama tuh ya, sebelum dimarahin emak tuh pasti masih lanjut gitu ya, masih kayak gitu tuh. Sebelum azan maghrib ya. Betul. Lebih panjangnya. Betul. Dan pelanggarannya cuma hand. Betul. Dan nggak ada patokan gawang itu gimana. Yang penting kipernya setingginya gimana, ya udah itu golnya gitu. Jadi kan, ya memang ya, Mas Adi pun ngalamin, kita juga ngalamin dengan suasana main bola yang seperti itu. Ya makanya itu kemarin itu kita angkat di konten untuk football everywhere. Gitu. Jadi kembali lagi nanti mungkin tadi soal motivasi ya. Motivasi ya intinya untuk teman-teman yang lain pun belajar terus, karena kita juga sama masih sampai saat ini pun saya dan Mas Idam pun masih belajar dan jangan gampang puas. Gitu kan. Pencapaian kita saat ini yaitu adalah proses pembelajaran kita yang tidak mudah, gitu kan. Perjalanan panjang kita juga yang memang mendaki gunung lewati lembah lah, ibaratnya gitu ya. Jadi ibaratnya tidak mudah untuk kita menjadikan sampai saat ini, dan ketika kita udah nyampe titik ini kita pun masih banyak belajar. Jangan ikutin aja lah, jangan ikut tren yang sedang ramai di mana, tapi ikut kata hati mau di mana. Kalau tren kan nanti juga hilang. Betul. Yang penting mau ada niatan mau belajar dan fokus mungkin Mas ya, terus belajar gitu ya, jangan ngerasa gue udah bisa foto ini nih keren segala macam, akhirnya udah berhenti belajar. Jadi kalau yang namanya fotografi itu memang tidak ada batasannya. Betul. Kalau kita ngerasa gua udah ngerasa jago sih, ya itu kan memang penilaian tersendiri. Tapi kita tidak pernah merasa ini kita jago, kita tidak pernah juga merasa ini kita cukup sampai di sini belajar, tidak. Dan juga kita tidak suka disebut senior. Tidak suka. Karena kita itu datang disebutnya right time,
right place gitu. Oke. Jadi ketika spot fotografi nggak ada, kita datang memperkenalkan, ya itu mungkin momennya. momen yang tepat gitu. Mungkin kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Oke. Ketika foto apa yang belum ada, kalian lakukan, tekuni, mungkin kalian bisa jadi influencer gitu. Oke. Buat banyak orang. Tapi bukan berarti nggak pengen dipanggil senior tuh bukan karena pengen kelihatan tua kan ya Mas ya? Bukan juga. Bukan pengen muda terus gitu ya? Kalau Saya tidak suka. Oh tuh udah pasti ya. Iya. Tapi kan semua kalau fotografi itu kita masih belajar semua. Saya juga belajar sama siapa aja kok. Oke. Dari yang di umur saya yang bawah, yang atas, saya masih belajar semua. Terus belajar aja terus, karena nggak akan berhenti kalau kita belajar, karena pasti banyak ilmu-ilmu yang Betul. terus. Karena kan ini berhubungan dengan teknologi. Betul. Teknologinya kan semakin Iya. ini makin bagus gitu udah ya. 4-0, bentar lagi ke 5-0. Betul, gitu kan. Marshmallow, Iya. KitKat kan, Iya, aduh. udah 12 lagi ya. Iya. Pentium, Bener. Pentium 9 katanya, Pentium 3 aja belum kebeli nih. Prosesor generasi 12. Waduh. Itulah. Nabung lagi nanti. Iya, ya. lagi. Itulah mau nggak mau kita juga kan harus coba menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu kan. Oke. Dengan kita berinovasi dan lain-lain. Kalau mau survive ya memang kita harus mengikuti itu. Oke. Mau nggak mau ya. Nah oke, Filtermania, karena sekarang udah jam 9-nya lebih banyak ya. Ini karena keasikan banget sih ngobrol sama Mas Denny dan Mas Idam nih ya. Banyak banget pengalaman yang emang bisa diambil. Mungkin teman-teman dari rumah juga, Filtermania juga bisa banyak banget diambil terkait fotografinya kan, sepak bolanya kan, atau apapun itu gitu ya Filtermania. Jadi emang banyak banget yang diambil, terutama dari segi sepak bola dan fotografi. So, Andi mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Idam sama Mas Sama-sama. Benny ya, yang udah mampir di shelter lokal Hiraf, di shelter gitu ya. Mungkin pesan dari kita juga, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita. Boleh, di apa tuh Mas? @tarkam Photographer Club. Nah, itu Instagram, Twitter sama ya. YouTube pun sama. Tinggal Oke. ketik aja Tarkam, search aja di Tarkam Photographer Club. Tarkam Photographer Club ya Mas, ya. itu boleh di follow, di subscribe dan lain-lain ya Filtermania. Di komen, Di komen. Di komen boleh ya, biar rame ya. Bisa jangan ditimpuk ya. Iya benar-benar. Oke, berarti terima kasih Mas Benny, Terima Mas kasih, Idam Mas ya Andi. udah mampir di Thank you shelter juga ya. untuk shelter udah undang kita. Siap. Kasih waktunya. Oke, siap, nanti sampai ketemu lagi lah ya. Insya Mungkin Allah. di lapangan mungkin ya ketemu ya. Nah, oke Filtermania, karena sekarang udah jam 9 lebih. Shelter lokal Heroes-nya sampai sini dulu gitu ya, tapi kamu jangan kecewa guys ya, karena kita bakal kembali lagi di Shelter lokal Heroes di minggu depan lagi, di malam minggu juga, di jam sama juga ya, di jam 8 sampai jam 9 malam. So, jadi stay tune terus guys di 9.3 FM, karena Ani bakal nemenin kamu nih masih sampai jam 10 nanti ya Filtermania. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi. Ada yang mau tanya ini.